Setiap orang punya cerita, setiap perjalanan punya pelajaran, dan hari ini kita akan bahas yang mungkin bisa ngubah cara kamu lihat hidup. Dulu aku sempat ada apresiasi. Boleh kami mengetahui bagaimana perjalanan pendidikan hingga ibu memilih karir psikologis. Perjalanan pendidikan itu kenapa ibu bisa mendapatkan karya seperti sekarang itu berawal dari ibu kelas 11 SMK, di mana ibu tuh udah mulai tertarik sama dunia psikologi. Tapi ternyata untuk biaya dunia kuliah psikologi itu kan nggak murah ya, mahal, dan ibu tuh masih bergantung sama orang tua kan. Jadi ibu dapat saran dari guru BK ibu untuk mengambil jurusan kuliah tuh BK. Nah, setelah mencari tahu jurusan BK tuh kayak gimana, apa aja pembelajaran, ternyata kurang lebih sama nih kayak psikologi. Nah, pas udah lulus SMK itulah akhirnya ibu ngambil jurusan BK. Sampai akhirnya semester 8 sebelum lulus tuh ibu alhamdulillah dapat rezeki menjadi guru BK. Apa masa ibu untuk menjadi Karena dari dulu tuh ibu suka ngedengerin temen ibu cerita, terus sering berpikir tuh bahwa kadang seseorang itu hanya butuh pendengar loh, nggak butuh masukan tapi butuh pendengar untuk menenangkan hati kayak gitu. Jadi kenapa pengen jadi guru BK, biar bisa menjadi pendengar untuk orang lain. apa saja tugas utama seorang guru BK di sekolah? Tugas utamanya itu yang pasti memahami anak-anak ya, terutama ketika mereka tuh sedang menghadapi masalah. Jadi masalahnya tuh nggak cuma yang mereka kayak bolos sekolah, tawuran, enggak, tapi ketika mereka memiliki masalah di rumah, itu juga salah satu dari tugas guru BK. Menurut ibu, apa perbedaan guru BK dengan guru mata? Perbedaannya itu yang pasti pertama dari materi ya. Materi yang disampaikan itu kalau guru mata pelajaran kan ada yang di bukunya tuh sesuai dengan materi yang sudah ditentukan. Sedangkan kalau guru BK itu sesuai dengan kebutuhan siswanya. Lagi apa sih nih yang happening, apa sih yang perlu lagi dibahas kayak gitu. Selain itu juga perbedaannya, kalau guru BK itu melaksanakan yang namanya konseling individu, konseling kelompok. Jadi ngobrol empat mata, jadi teman curhat lah gitu. Sedangkan kalau guru mata pelajaran yang lainnya itu belum tentu bisa kayak gitu. Apa metode atau cara yang biasa ibu gunakan saat melakukan pelajaran? Metodenya pasti kan ibu pakainya itu pendekatan secara personal dulu ya. Namanya ada tuh client center, jadi berpusat pada si konseling atau si muridnya ini, bagaimana biar membiarkan si murid itu mencurahkan isi hatinya dulu, mau nangis sekalian kayak gitu, membentuk rasa nyaman dulu, baru terlaksana yang namanya sesi konseling. Apa perubahan positif yang ingin ibu lihat pada siswa setelah menerima ini? Yang pasti dia bisa lebih memaknai hidup ya, bisa menerima masalah yang datang silih berganti ke dia, karena menghadapi masalah itu kadang nggak semudah yang kita bayangkan, apalagi di usia anak SMP gitu. Sama bisa apa ya, bisa memahami dirinya sendiri, karena memahami diri sendiri pun lebih sulit. Apa tantangan terbesar selama menjadi guru BK? Tantangannya itu ketika harus terus memahami karakter anak-anak yang selalu berbeda, terus bisa memposisikan kapan kita harus marah, kapan enggak gitu. Kadang tuh emang pengen tetap jadi teman-teman siswa, teman untuk siswa-siswi gitu kan, tapi kan kadang pandangan anak-anak ke BK itu kadang udah jadi, oh guru BK tuh galak gitu. Nah itu tantangan yang pengen saya ubah, adalah mengubah mindset atau pola pikir anak-anak yang tadi guru BK galak itu menjadi sahabat siswa. Hal yang paling berkesan yang membuat ibu sadar setelah menjadi guru BK dan membangun jalan menangani masalah. Yang saya dapatkan itu waktu itu pernah ada seorang siswa yang memang sangat berterima kasih dengan ketika setelah berkonseling dengan saya gitu. Padahal saat itu dia punya masalah di sekolah, tapi ketika pas diajak ngobrol, dia sama terima kasih, makasih ya bu, karena ibu saya jadi tahu loh ternyata memang kejujuran itu tuh penting kayak gitu. Kata terima kasih dari siswa itu yang menurut saya tuh wah udah sangat-sangat luar biasa bagi saya. Boleh kami meminta pesan untuk para pelajar di Indonesia ini? Pesan yang saya ingin katakan adalah mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman boleh, tapi kita jangan pernah melupakan
ajaran-ajaran orang zaman dahulu, karena itu juga yang menurut kita lebih baik ke depannya. Karena kalau misalnya kita hanya mengikuti perkembangan zaman tanpa disaring lagi, kita akan terjerumus ke hal yang sama. Oke, pesan untuk para generasi muda atau pelajar yang ingin menjadi seorang guru. Jangan melihat dari apa yang kita dapatkan dalam bentuk materi ketika ingin menjadi guru, karena kalau misalnya jadi guru, materi yang didapatkan itu memang tidak banyak, tapi pengalaman hidup terutama untuk diri sendiri itu akan jauh lebih banyak. Terima kasih, Dek. Iya, Terima kasih. sama-sama sayang. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu guru. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik di jalur pendidikan formal. Dari tokoh utama, panutan agama prakolonial menjadi pegawai kolonial, hingga diakui sebagai profesi profesional yang wajib bersertifikat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah BK. Bimbingan konseling di sekolah berawal dari tahun 1990-an. Dikenal dengan bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1975-an. BP ini sering disalahpahami dan dianggap polisi sekolah yang hanya menangani siswa yang nakal. Pada akhirnya pada masa reformasi di era 2000-an, BP ini berubah menjadi BK. Fokus layanan pada BK ini bergeser dari hanya penanganan masalah menjadi komprehensif yang mencakup pencegahan, pengembangan, dan penanganan layanan. Ini harus diterima oleh seluruh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hajar Tampu Bolon. Saya ingin menjelaskan pengertian tentang guru BK. Pengertian guru BK, guru bimbingan dan konseling. Guru BK adalah tenaga pendidikan profesional yang memiliki tugas utama memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Fokus utama guru BK adalah bukan sebagai polisi sekolah. Di sini ada 4 bidang layanan utama. Yang pertama adalah pribadi, yang kedua sosial, yang ketiga belajar, dan yang keempat karir.